Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama bitcoin.com news. Ini adalah sebuah media yang juga menjadi rujukan bagi para trader maupun para investor yang bermain di dunia kripto. Oke teman-teman, kita akan update informasi tentang kasus Ripple. Ini ada berita kurang sedap, teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini judulnya pun kurang sedap judulnya, teman-teman. Jadi ada CEO dari sebuah institusi yang bernama Better Market. Ini dia menyatakan bahwa SEC itu memiliki peluang 90% untuk menang dalam kasus melawan Ripple apabila mereka melakukan banding, teman-teman. Dan ini CEO dari Better Market ini melakukan kritik terhadap putusan hakim terkait XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa baru-baru ini ada seorang CEO dari Better Market yang bernama Dennis Kelleher ini memberikan pernyataan yang kuat mengenai peluang keberhasilan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC dalam mengajukan banding terhadap keputusan kasus Ripple yang melibatkan XRP, teman-teman. Kemudian dalam komentarnya, Kelleher menilai bahwa SEC memiliki peluang sebesar 90% untuk memenangkan banding tersebut, dan dia juga mengkritik keputusan hakim dalam kasus ini sebagai sebuah keputusan yang salah, teman-teman, dengan alasan bahwa hukum telah diterapkan secara tidak benar. Jadi dalam video ini kita akan membahas secara mendalam mengenai pandangan dari Kelleher ini serta implikasi dari keputusan ini terhadap masa depan XRP dan industri kripto secara keseluruhan, teman-teman. Jadi Dennis Kelleher sebagai presiden dan CEO dari Better Market, itu adalah sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada penciptaan sistem keuangan yang lebih aman bagi warga Amerika Serikat. Ini beliau telah lama dikenal sebagai pendukung kuat regulasi yang ketat dalam industri keuangan. Dalam pernyataannya di platform media sosial Twitter, Kelleher menyampaikan dukungannya terhadap upaya banding yang dilakukan oleh SEC dalam kasus Ripple, teman-teman. Jadi menurut Kelleher, keputusan hakim dalam kasus Ripple itu sangat bertentangan dengan 90 tahun presiden hukum di Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa perlindungan hukum sekuritas seharusnya lebih diutamakan bagi investor yang tidak berpengalaman, bukan hanya bagi investor yang sudah sangat memahami resiko pasar, teman-teman. Jadi pernyataan ini mencerminkan pandangan Kelleher bahwa keputusan ini berpotensi merugikan perlindungan hukum yang selama ini diberikan kepada investor kecil, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa Kelleher ini secara khusus mengkritik keputusan dari Hakim Distrik Analisa Torres. Menurutnya hakim telah salah di dalam menerapkan hukum, terutama dalam memutuskan bahwa SRP tidak sepenuhnya memenuhi definisi sekuritas. Jadi keputusan ini dianggap Kelleher sebagai sebuah anomali, kemudian terutama ketika dibandingkan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim-hakim lain yang lebih dihormati di dalam sistem peradilan Amerika Serikat. Penting untuk dicatat bahwa kritik dari Kelleher ini, teman-teman, kritik dari Kelleher ini mengarah pada keyakinannya bahwa keputusan ini akan dibatalkan di tingkat banding. Jadi menurut Kelleher, alasan utama mengapa SEC ini tidak diizinkan untuk segera mengajukan banding adalah karena hakim sendiri menyadari bahwa keputusan ini memiliki
kelemahan mendasar yang akan sulit dipertahankan di pengadilan yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini Kelleher ini kelihatannya lebih pro SEC, teman-teman, daripada kepada Ripple. Jadi kalau kita membahas ini bahwa keputusan dalam kasus Ripple ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kripto secara keseluruhan. Jika keputusan ini tidak dibatalkan, maka akan ada presiden hukum yang mengatur bahwa token kripto tertentu seperti XRP mungkin tidak dianggap sebagai sekuritas, dan ini dapat membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan lain di industri kripto untuk menghindari pengawasan ketat dari SEC yang pada gilirannya dapat meningkatkan resiko bagi investor. Jadi ini sudut pandang dari Dennis Kelleher, teman-teman. Jadi dia menyatakan bahwa pada saat hakim analisa Torres itu memenangkan Ripple, seharusnya hal itu tidak dilakukan. Berarti dia lebih pro SEC, teman-teman. Namun kita lihat saja nanti bagaimana endingnya, teman-teman. Namun kalau kita lihat untuk beritanya ini bahwa CO dari Better Market ini kelihatannya kalau aromanya pemain saham, teman-teman, atau pemain sekuritas, sehingga dia lebih sepakat kepada SEC bahwa XRP itu harus divonis sebagai sekuritas, ya. Tapi kalau saya pribadi tidak sepakat dengan pendapat dari CO Better Market ini, teman-teman. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Oke, lepas dari pro kontra pendapat dari CO Better Market ini, kita akan lihat pergerakan XRP hari ini, teman-teman. Jadi XRP pada hari ini diperdagangkan di angka 0,5642 US dollar, jadi mengalami koreksi sebesar 0,37%. Kemudian untuk market kapitalnya ada di angka 31,6 miliar US dollar, teman-teman. Dan volume 24 jam ini mengalami kenaikan luar biasa, teman-teman, sebesar 42,73%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi sebesar 674 juta US dollar. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP, teman-teman? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi bila teman-teman ingin melakukan pembelian ataupun penjualan terhadap XRP, silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi, jangan diikuti cara saya, teman-teman, karena kita di sini hanya saling sharing dan pendapat saya bisa benar bisa salah, gitu. Oke, teman-teman, kalau kita lihat ini kelihatannya ini sudah detik-detik menjelang golden cross, teman-teman. Jadi MA50 sudah menempel, namun belum terjadi persilangan ini. Kelihatannya mungkin ini saya buat video pagi hari, kemungkinan pas malam hari pada saat market Eropa atau market Amerika buka, itu akan terjadi golden cross, teman-teman. Jadi kemungkinan hari ini atau besok, tapi kelihatannya hari ini, teman-teman. Kalau pas market Amerika buka, itu biasanya pergerakan harga sangat luar biasa, karena kalau jam segini orang-orang bule, orang-orang Amerika ini masih ngiler, teman-teman, masih tidur. Nah, ini kalau misalkan terjadi golden cross pada saat itu, menurut saya adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.